Aku suka dah mendengarkan gosip. Hati-hati loh, nanti kupingmu lancip. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Pernah gak sih kamu mendadak jadi orang? Itu pengen semangat sih, tapi gak bisa gitu loh. Iya, kamu sudah menonton banyak video, diri kamu sudah dinasihati sama teman-temanmu yang paling bijaksana, bahkan sudah baca buku mungkin yang maksudnya supaya kamu jadi percaya diri, jadi termotivasi. Tapi ya maaf banget, hidup kita, hidup kamu kok gini-gini aja. Nah ini bisa dibilang adalah pertolongan terakhir tapi yang paling benar kalau seandainya kamu memang berada dalam posisi yang tadi saya sebutkan. Tenang aja, saya juga sampai sekarang pernah berkali-kali, ingat ya, berkali-kali merasakan apa yang kamu rasakan. Bener mas? Bener. Oleh karena itu, sekarang senyum dulu dong. Nah gitu, senyum dulu. Masa kita mau kalah sama orang-orang yang gak suka sama kita? Ups. Kok Mas Aryan tahu sih? Tahu dong, karena saya sahabat kamu yang paham banget apa yang sedang kamu rasakan. Yuk, sekarang tanpa banyak basa-basi saya doakan kamu, siapapun diri kamu, baik yang lagi sakit, sehat, lagi banyak duit, atau duitnya biasa aja, atau maaf nih, lagi kurang duit, bagi diri kamu terutama yang baru sakit hati karena cinta, atau lagi berbunga-bunga karena cinta, sama doa saya buat kamu. Saya doakan supaya diri kamu bisa menjadi makhluk yang waras dan bahagia dengan sebahagia-bahagianya. Amin. Kalau amin, aminkan bukan cuma dalam hati. Tuliskan amin, terima kasih mas. Nanti saya berikan hati. Yuk, buktikan kamu setuju dengan doa saya barusan. Diamini. Sambil kita membicarakan kenapa doa itu harus diamini, ada satu hal penting yang saya ingin langsung kamu action di hari ini. Teman-teman, saya sebelumnya mohon maaf dulu ya. Ini sudah banyak banget subscriber saya, follower saya, bahkan mungkin kamu salah satunya yang sangat khawatir denger gosip gitu loh. Gosip apa mas? Gosipnya gini, pertama, emang bener mas, kalau Pagar Kehidupan itu ada yang namanya seminar online yang dilakukan setahun sekali. Yes, itu benar, itu bukan gosip. Dan yang kedua, emang benar mas kalau stoknya itu terbatas dan sedikit lagi itu katanya sudah mau habis. Itu ngomong doang atau benar? Ya udah, sekarang biar nggak jadi fitnah, mau nggak kamu buktikan? Caranya gimana? Lihat deskripsi. Di deskripsi kamu klik sendiri link yang paling atas. Lampunya masih hijau kayak minggu lalu atau sudah menjadi kuning atau bahkan merah. Kamu klik dulu dah. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengerin, itu seminar online cuma setahun sekali ngebahas tentang vibrasi. Nah, vibrasi ini itu yang kamu cari sebenarnya dan akan kita bahas juga sedikit di video ini. Dibahas sedikit aja di video ini itu udah bikin kamu kayak menganggukkan kepala berulang kali secara tidak sadar. Kenapa? Karena ini benar. Ini materi yang mungkin maaf di buku manapun kamu belum pernah baca, tapi ini benar karena kamu sendiri pernah mengalaminya. Oleh karena itu, kalau kamu suka dengan saya dan Pagar Kehidupan, berarti nanti kita harus ketemu nih di seminar online tanggal 18 Januari tahun 2026. Caranya gimana? Udah, kamu lihat deskripsi paling atas, daftar dulu dah ya. Daftar dulu, mudah-mudahan masih dapat slot. Karena kalau udah tulisannya maaf slot habis, saya nggak bisa bantu apa-apa. Karena itu memang pasti penuh, sebab setahun sekali doang. Setahun itu lama loh nunggunya. Coba deh dicek dulu ya, saya tungguin. Pause dulu video ini, silakan. Sudah dapat? Atau jangan-jangan gagal, atau dari minggu lalu sudah daftar? Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Apapun hasilnya, sekali lagi itu di luar kendali saya. Jadi kalau kamu dapat, bersyukur dan tunggu petunjuk berikutnya dari saya. Kalau kamu nggak dapat, ya udah mohon maaf banget. Berarti nunggu lagi ya setahun kemudian. Nggak apa-apa. Nah, kamu dapat atau enggak, video ini tetap emas buat kamu. Kenapa? Di hari ini kita akan ngebahas tentang vibrasi juga. Namun ini ada kaitannya dengan pertanyaan saya di bagian depan tadi. Wah, coba. Sekarang kita jujur apa adanya. Tanpa harus merasa sok kuat.
tanpa harus ngerasa bahwa diri kamu ini adalah orang yang harus tegar. Waduh, coba perhatikan baik-baik deh. Berapa kali belakangan ini diri kamu sendiri ngerasa bahwa gua capek banget sama hidup gue. Berapa kali belakangan ini kamu berkata dalam hati, aku capek banget sama hidup aku. Jujur, sudah gak usah takut merasa salah kita. Kita adalah sahabat. Bahkan kamu sudah lama mengenal saya di pagar kehidupan. Kamu saudara saya berarti udah jadi member. Ayo, coba kamu katakan di dalam hati aja. Berapa kali? Coba jujur. Kalau jujur nih, saya tanya sama orang begini, biasanya jawaban mereka, ya jujur sih mas, baru hari ini tadi. Aduh, bener gak? Baru hari ini. Atau mungkin kemarin kamu melakukan sebuah hal yang namanya dalam tanda kutip hampir menyerah dengan kehidupan. Nah, ini dia yang kita bahas teman-teman. Kita akan ngebahas apa? Sebuah kalimat, kayaknya aku capek banget sama kehidupan. Kalimat itu, kamu sadar gak? Sebenarnya adalah kalimat sakti. Loh kok bisa mas? Nah ini yang kita bahas ya. Ini akan membuat kamu tercengang karena materi ini belum pernah saya bagikan dimanapun. Ini mas, simak. Mas, bukannya kalimat yang saya tadi ucapkan, yang mas Aryan contohkan nih, maaf, bukannya itu adalah keluhan ya mas. Bukannya kalau mengeluh itu sebenarnya dilarang mas, karena bisa memberikan energi negatif, betul gak sih? Bener gak mas? Jawabannya benar. Cuman begini, keluhan itu gak selamanya jelek. Ini yang belum pernah saya bilang sama kamu. Keluhan itu tidak semuanya buruk. Saya ulangi, keluhan tidak semuanya buruk. Cuman, ada cumannya nih, ada syaratnya. Apa itu? Keluhan yang tidak buruk adalah sesuatu keluhan yang membuat diri kamu menjadi manusia yang paling jujur dengan hidup kamu sendiri. Saya ulangi, keluhan yang tidak buruk adalah keluhan yang apa? Keluhan yang membuat kamu menjadi manusia paling jujur dengan hidup kamu sendiri. Kenapa bisa begitu? Keluhan itu buruk. Tapi kalau dengan kamu mengeluh seperti yang saya contohkan tadi, di saat itu bukankah kamu jadi manusia paling jujur bahwa kamu udah gak kuat dengan hidup kamu, betul gak? Bukankah di saat itu kamu berubah menjadi manusia yang tidak lagi berpura-pura tegar, betul gak? Nah itu yang bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dari situ bukankah kamu sedang memberikan tempat di dalam diri kamu sendiri untuk dibantu sama orang lain, sama hal lain selain kamu. Saya ulangi, bukankah di saat kamu mengakui bahwa kamu sedang lemah tadi dengan berkata, aku kayaknya capek banget sama hidup, di saat itu kan kamu memberikan ruang kepada diri kamu sendiri yang selama ini kamu gak berikan. Kamu ngerasa diri kamu bisa menyelesaikan ini semua sendiri. Kamu pernah merasa bahwa diri kamulah yang paling mampu menyelesaikan semuanya. Di saat kamu capek, rapuh, kamu memberikan tempat yang lebih lega untuk orang atau hal selain kamu yang bisa menolong kamu. Bukankah itu bagus? Halo, saya bertanya, bukankah itu sebenarnya bagus teman-teman? Renungkan deh. Nah itu dia. Ketika manusia dalam keadaan paling putus asa, bener nggak di saat itu sebenarnya doanya rata-rata terkabul? Coba ingat-ingat lagi kisah hidup kita sendiri, nggak usah kisah hidup orang. Bener nggak dulu di saat kita pernah dalam keadaan paling putus asa dalam hal apapun ya, putus asa banget, akhirnya kita berdoa sama Tuhan. Di saat itu tiba-tiba jalan mah ada aja. Pernah kayak gitu? Kalau pernah sharing dong, biar nanti saya pin nih cerita yang paling bagus, saya pin, siapapun yang bercerita saya baca, saya berikan hati, bahkan saya respon. Yuk sharing. Pernah gak kamu seumur hidup di saat paling putus asa, di saat itulah kamu udah ngerasa gak mampu lagi, gak ada jalan lagi, pas berdoa kok tiba-tiba ada aja jalannya? Pernah atau tidak? Nah sekarang saya jelaskan dulu kenapa itu semua bisa terjadi seizin Tuhan ke dalam hidup kita, ke dalam hidup kamu. Jawabannya adalah begini teman-teman.
Maaf ya kalau ini membuat kamu tertampar. Vibrasi manusia yang paling positif itu bukan di saat manusia itu ketawa, bukan di saat manusia itu bahkan mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu positif banget, positif. Bagus, tetap lakukan. Tertawa itu positif, positif, tetap lakukan asal jangan keterusan. Nanti jadi orang gelo. Ya, jadi orang gelo. Gelo apa, Mas? Nah, tanya teman kamu yang Sunda, gelo itu apa? Tapi energi atau vibrasimu yang paling positif itu justru di saat kamu berserah total kepada Tuhanmu. Titik. Saya ulangi, vibrasi kita yang paling positif bukan di saat kita tertawa, bukan di saat kita mendoakan orang lain, bukan di saat kita berbuat kebaikan. Sehebat apapun kebaikanmu, kalau di saat itu masih ada rasa sombong di hatimu, vibrasimu tidak akan sempurna positifnya. Sombong, itu dia kata kuncinya. Kesombongan kita itu loh sebagai manusia yang membuat kita sendiri susah. Sadar gak? Halo? Saya ulangi. Sombong. Kesombongan kita ini loh sebagai manusia yang membuat diri kita sendiri susah. Sadar gak sih? Maksudnya gimana? Coba ingat-ingat kisah hidup kita sendiri. Berapa kali kita udah tahu bahwa kita ini sebenarnya nggak mampu. Kenapa kita harus selalu ngerasa mampu dan kuat? Hanya karena nggak mau dinilai lemah sama orang tua kita. Hanya karena kita nggak mau kalah sama kakak atau adik kita yang lebih sukses. Hanya karena kita nggak mau dianggap remeh sama pasangan kita. Hanya karena kita nggak mau kalah saing sama teman bisnis kita, teman kantor kita, di mata atasan, di mata klien. Itu alasannya. Capek belum? Kalau belum capek lanjutin. Video ini kamu simpan aja dulu. Nanti kalau udah capek tonton lagi video ini. Gak apa-apa. Kenapa saya bilang gak apa-apa? Karena orang seperti kita itu kadang-kadang, bener gak? Harus kepentok batu kehidupan yang paling keras dulu untuk bisa berkata bahwa iya ya mas, sebenarnya kita pada dasarnya lemah. Betul gak? Tuh kan, nganggukin kepala lagi kan? Itu yang saya bilang. Iya, tadi saya bilang apa? Video ini bakal membuat kamu menganggukkan kepala secara tidak sadar. Gimana nanti kalau kamu dapat kesempatan insya Allah ikut seminar online? Kalau dapat, kalau nggak dapat ya tunggu setahun ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas, sorry nih mas, kenapa? Kalau begitu saya ngeluh kayak yang Mas Aryan contohkan tadi, apakah itu sebenarnya membuat rezeki saya membaik? Yes. Cuman ada syaratnya. Apa itu? Ketika diri kita ngerasa tidak mampu, jangan berhenti di situ teman-teman. Kamu langsung bilang di dalam hatimu, dalam doa-doamu, ya Tuhanku yang maha menciptakanku, aku serahkan masalahku padamu, aku capek. Ya Tuhanku, aku lelah. Ya Tuhanku, apapun rasa pedasnya kehidupan ini saya terima. Tapi saya serahkan semua masalah ini hanya kepadamu karena engkaulah yang maha mengetahui yang terbaik buat hamba. Ucapkan itu dalam doa-doamu teman-teman. Gak usah minta apa-apa lagi. Ucapkan itu aja. Di saat itulah, percaya atau tidak, banyak keajaiban yang akan terjadi dalam hidup kamu. Bahkan sadar gak? Di bagian ini nih, ada loh sahabat pagar kehidupan yang nonton video ini sama kayak kamu, mungkin meneteskan air mata. Kenapa meneteskan air mata? Karena ini pernah dia alami. Coba bagi kamu yang meneteskan air mata karena pernah mengalami ini, share deh di komentar. Biar kita sama-sama baca gitu loh kisah hidup kamu yang betul-betul relate ya sama kisah ini, bahwa iya mas ini bener. Ini 100% bener mas. Saya pernah tuh berdoa kayak gitu bener-bener hopeless, kok tiba-tiba ada aja jalan. Nah pertanyaan finalnya begini, mas, sorry nih mas, saya kan orangnya logis mas. Iya. Terus setelah saya tadi berkata seperti itu dalam doa-doa saya gitu mas, berarti saya gak perlu usaha apa-apa? Atau saya masih terus berusaha dengan usaha yang sama gitu mas? Gimana tuh mas jawabannya? Jawabannya sederhana. Apapun
yang sudah kamu lakukan, jangan lakukan lagi. Biarkan Tuhanmu yang melakukan sisanya, bukan kamu. Saya ulangi, kamu kan kemarin udah capek nih sampai titik ini, sampai tiba-tiba ditunjukin Tuhan video ini di beranda kamu, atau tiba-tiba dimanapun kamu tertarik untuk menonton video ini berarti bukan kebetulan loh. Ya, bukan kebetulan sama sekali. Berarti kamu udah selesai tugasnya. Tugasmu adalah tinggal serahin semuanya kepada Tuhanmu. Habis itu hal apapun yang sudah kamu lakukan kemarin jangan dilakukan lagi. Memberikan dia kesempatan udah selesai. Udah. Emang kamu gak cukup udah membuktikan dirimu sendiri salah dengan memberikan orang yang menjahati kamu kemarin tuh kesempatan berulang kali? Udah, jangan dikasih kesempatan lagi dia. Itu namanya, kalau dikasih kesempatan namanya BLOON. Nah, Jangan kasih kesempatan orang yang sudah terbukti jahat sama kamu. Terus Mas, kalau urusan rezeki gimana Mas? Saya ini udah berusaha cari uang untuk membiayai kuliah anak, atau sekolah anak, atau menafkahi istri, atau membahagiakan keluarga saya, melunasi hutang gitu Mas. Kalau yang seperti itu Mas, saya kan tetap butuh uang, betul. Saya harus ngelakuin apa Mas setelah saya berdoa tadi pasrah Mas? Jawabannya sederhana. Sama. Kamu sudah melakukan yang terbaik loh. Sekarang tugas kamu tuh cuma satu, dengerin. Buat diri kamu tenang. Buat diri kamu tenang sampai tenangnya kamu bikin kamu bahagia, itu aja. Saya ulangi, buat diri kamu tenang sampai tenangnya kamu bikin diri kamu bahagia. Tahu nggak tenang yang paling bikin kita bahagia itu apa? Bukan tenang minum kopi, minum teh, itu bikin tenang, tapi gak bikin happy-happy banget. Apalagi sampai nyebat. Nah, nyebat tuh apa Mas? Adalah pokoknya. Jangan. Tapi yang harus kamu lakukan adalah zikir. Sebut nama Tuhanmu berulang-ulang kali. Itulah sumber ketenangan terbaik yang membuat kita bukan hanya tenang, tapi tiba-tiba jadi sejuk dan bahagia. Nggak percaya? Coba. Kenapa saya bilang itu harus dicoba? Supaya kamu ngerasain bahwa ini benar. Teman-teman, sadar gak dari tadi yang kita omongin ini apa? Yang kita omongin itu adalah saya mengajarkan kamu tentang vibrasi kepasrahan diri total. Ketika kita pasrah total kepada pencipta kita, vibrasi kita itu sempurna sekali positifnya. Kenapa? Karena di saat itu kesombongan hilang. Karena di saat itu kita tidak lagi menjadi manusia yang angkuh secara tidak sadar. Karena di saat itu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan apa yang kita pancarkan kepada semesta akan kembali kepada kita. Kalau kita memancarkannya vibrasi yang setengah positif, yang kembali setengah positif. Tapi kalau yang kita pancarkan vibrasi yang positif sempurna, jangan heran yang kembali kepadamu, kembali kepada kita pun adalah vibrasi yang positifnya sempurna. Jelas gak sampai di sini? Jelas. Sekarang tugas kamu udah deh, tonton video ini berulang kali. Berulang kali, jangan cuma sekali. Kenapa? Karena semakin kamu mengulang-ulang nonton video ini, semakin kamu pun secara tidak sadar tenang dan menganggukkan kepala lebih kencang lagi dibandingkan yang pertama kali. Kok bisa Mas? Karena kamu tahu bahwa ini benar. Ini sesuai kenyataan karena kamu pun pernah mengalami beberapa hal yang saya sampaikan di video ini. Betul gak? Coba renungkan deh. Bukankah apa yang saya bilang lagi-lagi ini benar? Lakukan ya. Dan sekali lagi, kamu itu spesial, tidak perlu menangisi sesuatu yang terjadi, tidak perlu lagi menyatakan bahwa kamu ini orang yang harus kuat. Tidak ada kaitannya menangis dengan lemah, tidak ada kaitannya kepasrahan diri dengan kegagalan. Kamu sudah mencoba. Tonton video ini berulang kali, daftar seminar online kalau masih ada tempat, dan rasakan apa yang saya berikan ini di video ini saja sudah bisa kan membuat kamu sadar bahwa ternyata apa yang saya katakan ini loh yang kamu cari. Selamat ya.
Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.